Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So everybody, kemarin kita udah ngebahas 3 coin alts ya. Hari ini saya belum update untuk Bitcoin, baru update sekarang. Nanti kita cek lagi untuk Bitcoin menjelang closing dari pergerakan hari ini buat kita inform ke teman-teman semua. Dan penting juga untuk kalian pahami ya bahwa this week ya, ini yang saya selalu tekankan, udah 2-3 video terakhir saya ngomongin soal hal yang sama, PCE Price Index. Ya, I still believe kalau ini masih bisa jadi trigger untuk Bitcoin ya, mungkin memulai rally-nya kembali. Dan di sini juga otomatis akan melihat ya dari sisi US stocks-nya juga ikut mendukung atau enggak teman-teman sekalian. Tapi saya rasa kalau misalkan memang PCE-nya bisa turun dari 2,8% ke 2,6%, ini harusnya jadi katalis ya yang benar-benar bisa dorong market back to bullish guys. Jadi barusan banget saya update di Discord ya. Jadi ngomongin soal detail ya, nanti saya jawab nih, ada pertanyaan dari member kita juga. So, here's the detail ya. Saya ngejelasin cukup panjang, kali lebar, kali tinggi teman-teman ini ya. Ya, pada intinya menurut saya ya, kalau misalkan memang dia bisa turun ya sampai 2,6%, ini berarti terendah sejak Maret 2021. Dan harusnya kalau misalkan dia kayak gitu, ya very likely lah FOMC Economic Projections nanti yang di bulan 9 tuh bisa diupdate. Dan kalau diupdate katakanlah jadi cut rate-nya 2 kali tahun ini, wah itu happy banget teman-teman para pelaku pasar ya. I mean, they can actually berpikir bahwa okay, this is the market when it ready to bullish gitu ya. Dan saya rasa untuk para pelaku pasar kayak institusi juga, mereka akan melihat ini sebagai opportunity ya, katakanlah untuk setengah tahun, 1 tahun ke depan itu bisa membuat market rally. Dan kebetulan bareng tuh jadwalnya sama US election ya. Jadi menurut saya kunci utamanya adalah after PCE Price Index ini, probably after PCE ya, atau mungkin before PCE. Saya nggak tahu kalian agree yang mana untuk kita live streaming ngebahas tentang ini. Tapi ini harusnya satu pembahasan yang menurut saya cukup menarik. Dan memang kalau teman-teman semuanya udah ragu ya saya rasa wajar ya. Dalam artian Fear and Greed Index saja menurut saya lucu banget teman-teman. Bitcoin di $60,000, Fear and Greed Index kemarin itu 30 guys ya. Bener-bener udah berada di range fear. Begitu Bitcoin yang mantul dikit udah balik ke 46 ya, kayak terlalu cepat gitu kan. Kemudian ada yang nanya ke saya kayak, kok cara lihat open interest ya, derivatif bla 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 itu di mana? Kamu cek di coinmarketcap.com, dan kamu klik aja nih di bagian Fear and Greed Index-nya sebelah kanan ada more nih, kamu klik aja gitu loh. Ntar dia keluar tuh ya, ada derivative market. Dan open interest-nya ya so far masih steady teman-teman sekalian. Makanya ini bukanlah merupakan bagian dari kapitulasi kalau menurut saya. Dan the real deal capitulation yang bisa bikin market benar-benar extremely fear itu harusnya nggak kayak gini prosesnya. Ya kayak gimana Vin? Ya mungkin kayak sebelum-sebelumnya saya udah jelasin teman-teman sekalian. Ini kalau kita ngelihat ya, there's a lot ya, lot of sentiment news ya yang saya catat di dalam chart saya specifically buat Bitcoin. Jadi kalau kalian mau tarik ke belakang tuh, wah ini banyak banget, enak gitu ya buat kita ngecek. Ini dulu kejadian parahnya kayak gimana gitu kan. Nih contoh teman-teman, Evergrande ya, kalau kalian inget perusahaan properti di Chungquo ya di China, itu Evergrande dapat news collapse, and then ini yang dorong harga turun loh sampai 12%-an ya dalam waktu yang singkat, hanya 2-3 hari aja. And then SEC delay BTC ETF spot dibanting lagi 7% gitu kan. Dan masih banyak lagi ini kayak gini. Ini salah satunya ini adalah gara-gara Jerome Powell ngasih statement kalau 2023 kelihatannya nggak ada pivot gitu loh. Dan masih banyak lagi ya kan, sampai sekarang kita belum pivot nih ya. Tapi kalau kalian lihat ya, walaupun kita belum pivot, in the end Bitcoin naik anyway ya. In the end Bitcoin naik kenceng juga teman-teman ya, sampai dari range area waktu itu 20 ribuan something, sekarang udah 61 ribu. Makanya saya agree juga kalau misalkan kemarin kan di YouTube channel ya ada yang komen, dia bilang katanya sebenarnya yang panik itu orang-orang yang masuknya awal tahun. Iya bener gitu loh, dalam artian kita yang udah pada dari mungkin 2022, 2021 ya, ngelihat kondisi kayak begini kita tuh biasa aja gitu loh. Makanya kita nggak berkoar atau kita nggak
istilahnya nggak bilang kayak there's no more bull run ya, bull run still in Bitcoin cuma scam ya, crypto market cuma pembodohan gitu loh. Saya rasa yang gini teman-teman ya, kita nggak bilang ini pembodohan lah. Saya rasa ini bisa jadi alat yang benar-benar bisa bantu seseorang ya untuk bisa mendapatkan profit tambahan atau mungkin hasil investasi yang sesuai dengan pengharapan mereka. Tapi bagi mereka yang mau belajar gitu loh. Kalau buat mereka yang tidak mau belajar ya of course udah nggak mau belajar, udah gitu mau ikut-ikutan orang doang ya, itu udah pasti ya, orang itu pasti akan mencari pembenaran, mencari kambing hitam untuk disalahkan gitu loh. Padahal mohon maaf ya, salahnya adalah kenapa dia nggak mau belajar dulu sebelum dia terjun, ya kan? Coba bayangin ada dokter yang lagi kuliah tapi udah langsung mau buka praktek. Kalian pasti akan bilang apa? Ini malpraktek gitu kan. Nah, ada pengacara baru masuk kuliah semester awal tapi udah disuruh nanganin kasus ya kan untuk jadi pengacara dari seseorang. Ya nggak bisa teman-teman. Ya sama halnya ya kalau kalian baru masuk ke market ini terus kalian tiba-tiba ketemu market kondisi kayak begini, ya memang sebetulnya baiknya adalah kalian belajar dulu. Dan sekarang kan enak nih kalau di momen kayak begini udah nggak ada yang FOMO kan. Nah ini waktu yang tepat untuk belajar. Jangan malah menyalahkan kriptonya atau menyalahkan bitcoinnya gitu loh. Ini bitcoinnya nggak jelas nih bla 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 ya. Itu bukan solusi teman-teman. Solusinya adalah pelajari saat kondisi seperti ini. Jadi kamu lebih confident dan kamu lebih yakin the next kita dapat bulurannya, katakanlah bener nih sesuai ekspektasi ya. Saya udah bahas berkali-kali, banyak banget ya. Mungkin nanti saya bikin satu live streaming dedicated ngomongin soal possibility katalis buat next bull run. Kalau kalian setuju type yes di kolom komen, itu bakal seru banget untuk kita bahas. Dan harusnya teman-teman bisa ngelihat itu sebagai satu bentuk bahwa market ini belum finish gitu loh guys ya. We are still early dan malah ada potensi untuk kita ngelihat bull run itu benar-benar terjadi by the end of this year. Dan itu enak tuh kalau kita bahas live streaming karena kita bisa komunikasi dua arah, interaksi dua arah. Kalau kalian punya pertanyaan langsung tanya di tempat, kita langsung jawab di tempat juga. Kira-kira kayak gitu. Ya, ini seru teman-teman sekalian. Dan ya, sekarang kalau kita ngelihat ya, apakah ini sesuai gitu kan dengan kondisi fundamentalnya? Well, Fed ya memberikan update seputar interest rate projection for the first time setelah beberapa kali FOMC sebelumnya. Jadi no wonder kalau misalkan kita ngelihat market finally correction. Oke, itu pertama, dorongan pertama. Dorongan kedua adalah kita dapat info kan beberapa waktu lalu Jerman itu governmentnya seize itu kayak menyita Bitcoin yang mereka dapatkan dari ya berbagai aktivitas ilegal lah yang dianggap ilegal teman-teman. Kemudian mereka memindahkan Bitcoin itu dari wallet mereka ke Kraken dan satu lagi saya lupa exchange apa, tapi intinya untuk dijual dan memang ada outflow-nya dalam beberapa hari terakhir. Kemudian diiringi dengan ETF spot outflow udah dari seminggu 2 minggu lalu ya. Kenapa bisa begitu? Ya seperti yang saya bilang tadi teman-teman sekalian, bahwasanya the Fed di sini memberikan statement yang clear soal economic projections yang diupdate itu. Jadinya mungkin buat mereka nih klien-klien yang memang bisa dibilang sekelas institusi ya, secara aktif memutuskan untuk tidak belanja, tapi sekaligus juga buat mereka yang mungkin ada fear-nya lebih gampang digoyang. Karena berdasarkan statistik dan data yang saya tahu, ternyata ini rata-rata transaksi cuman dilakukan oleh retail teman-teman, belum masuk institusi ya. Di beberapa sih laporan yang kita dapatkan kayak IBIT ya, siapa aja sih pemegang ETF spotnya ya, ada dari pihak-pihak government juga yang mengurus istilahnya pension fund-nya ya daripada satu wilayah tertentu teman-teman sekalian. Dan itu ada di IBIT tapi nggak banyak gitu loh, dalam artian yang masih banyak itu lebih ke retail yang transaksi. Tapi retail investor kan bukan yang dalam tanda kutip kayak kita-kita gitu ya, tapi retail investor yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang punya uang ya, katakanlah sekali transaksi itu bisa $1 juta, $10 juta, belasan miliar, bahkan sampai ratusan miliar rupiah teman-teman sekalian. Dan itulah kenapa ETF spot inflow sejak 11 Januari sampai sekarang totalnya tuh $14,4 triliun. Ya ini udah billions of dollar, bukan triliun ya, billions of dollar, berarti miliar dolar teman-teman sekalian. Dan itu angka yang luar biasa banyak gitu loh. Nah sekarang ya dengan
apa yang disampaikan oleh Jerome Powell, wajar aja saya lihat ada outflow. Dan lagi memang, ini kan sudah saya jelaskan juga ya, bahwa kita ngelihat progres pergerakan kayak gini tuh during summer guys. Ya, summer holiday, dan faktanya adalah kalau kita berkaca pada kejadian-kejadian kayak tahun-tahun sebelumnya, bahkan mungkin 2022, ya itu during summer lebih gampang untuk market mengalami koreksi, karena kelihatannya market tidak terlalu interest untuk terlalu lama ya di dalam pasar teman-teman. Menunggu sampai selesai summer, which is bulan Oktober, katakanlah ternyata PCE-nya nanti sesuai dengan ekspektasi, wah itu FOMC Economic Projections bulan 9 ya, mudah-mudahan dibarengi dengan cut rate, dibarengi dengan mereka melakukan update terhadap Economic Projections-nya, dia ganti angkanya akhir tahun jadi 2 kali atau bahkan 3 kali. Wah itu crazy guys ya, harusnya itu dorongannya buat market memang benar-benar bisa rebound gitu. Nah, ETF spot outflow dan Mt. Gox repayment announcement ya setelah beberapa hari terakhir. Ya setelah itu market koreksi, ada flash dump dalam 1 hari, ya gerakannya lumayan kencang teman-teman. But in the end kalau kita lihat tetap ya somehow $60,000 ya itu di-maintain dengan baik oleh para pelaku pasar untuk tetap mempertahankan Bitcoin tetap bermain di atas level itu. Well actually guys ya, ini yang menurut saya cukup interesting ya. Kalian bisa considering loh, ini bisa berpotensi terbentuk yang namanya inverted head and shoulders. Ya, walaupun at the same time mungkin kita considering what if this is double top gitu kan. What if this is double top? Dan kalau kita ngelihat dari perspektif weekly-nya ya sebenarnya bukan double top ya, tapi lebih ke ya saya rasa sih kayak gini bukan dianggap double top lah. Bisa jadi juga nggak bentuk channel kok gitu kan, itu pertama. Jadi kalau dibilang membentuk channel ya otomatis jadinya apa teman-teman, jadilah bull flag gitu kan, dia naik A, B, C, D, E ya kan, katakanlah A, B, C, D, E, habis itu baru dia mantul, bisa teman-teman kondisinya seperti itu. Tapi kalau kalian lebih skeptical gitu ya, kayak oh enggak ini double top gitu, oke, what happened next ya, this is the level that we need to watch ya for the week ya, selama 1 minggu ini, yaitu exponential moving average 21 ya. Ini teman-teman kuncian utamanya. This week, Bitcoin nggak boleh close di bawah EMA 21, which is kita harus bertahan di atas 61.300 at all cost ya, dengan upaya apapun gitu loh. Kalau kita main di bawah itu, oke, either kita akan dapetin further consolidation kayak gini, atau worst case scenario like this ya, closing down di bawah EMA 21 and then boom ya, turun teman-teman sekalian. Nah, kalau memang turun ini bakal jadi history guys. Kenapa? Karena for the first time berarti after Bitcoin ya memasuki atau setelah halving, kita ngelihat ternyata koreksi yang terjadi itu bisa lebih dari 20 bahkan 30% ya. Itu bakal jadi sebuah data yang saya bisa bilang ya, yang tadi saya bilang sama teman-teman, itu history teman-teman sekalian ya. Ini pun aja kalau kalian lihat 2020 ini tuh sebelum halving guys, just before halving gitu loh. Halvingnya tuh di bulan Mei, jadi after di sini, nah kita udah lihat tuh nggak ada dump lagi gitu loh. Ini nggak ada dump lagi, hanya ada naik and then dia pull back, wajar 18% gitu kan. Di sini pun sama gitu, naik and then dia pull back 28%, tapi itu setelah adanya pergerakan yang eksponensial. Nah, ini waktu dibanting turun dari atas ke bawah ini kejadiannya sebelum halving, dan itu karena pandemi. Jadi pertanyaan yang saya tanya balik lah buat orang-orang yang mungkin berpikir kayak oke, this is gonna be very very bearish ya, Bitcoin somehow akan balik ke level $30,000. Oke, what makes you think itu bakal terjadi? Apa yang terjadi pada orang-orang ini ya, yang mereka sudah menaruh aset mereka di ETF spot, berarti mereka harus jual semua, negatif ya. BlackRock selama dari setelah FOMC dia nggak jualan, tapi dia juga nggak beli. Jadi dia mengerti ya bahwa sometimes ya in this game ya, wait and see pun bisa jadi part of strategy investment ya, atau investment strategy teman-teman sekalian. Jadi wait and see itu adalah bagian dari strategi investasi ya, nggak harus jualan gitu loh, karena we never know is this gonna be the top atau ini malah jadi potensi koreksi sesaat aja
Ya bisa pun ya teman-teman katakanlah mereka nggak jualan tapi ternyata dia sell shorting, ya possible teman-teman sekalian ya, kita nggak tahu, bisa aja mereka sell short di belakang kita gitu kan. Jadi mereka nge-hedging supaya meminimize istilahnya kerugian yang dihasilkan dari penurunan ini. Tapi teman-teman pada prinsipnya mereka yang sekelas institusi, mereka tuh nggak ngelihat unrealized profit and loss gitu ya, utamanya adalah realized profit and loss, which is kalau menurut mereka dari segi risknya masih ketaker, maka belum ada alasan buat mereka buang barang di sini gitu loh. Ya, itu yang pertama yang saya lihat juga teman-teman sekalian, bahwa what happened right now technically adalah part of the shakeout supaya retail yang istilahnya mudah galau, mungkin retail yang nggak ada strategi, mereka bisa buang barang lebih early. Itu doang sih sebetulnya teman-teman ya. Buat saya pribadi saya lihatnya kayak gitu. Nah, terlepas dari kondisi tersebut ya, seperti saya bilang di previous update ya, technically kalau kita bring back the old friend ya, yang saya dulu pernah berkali-kali analisis juga share ke teman-teman, bahwa the next ya level with high liquidity and high volume itu ada di 57.000, kemudian berikutnya paling bawah teman-teman itu ada di 51.600. Ya, katakanlah kalau memang kalian sangat-sangat bearish, I think very likely itu adalah menjadi target yang sangat-sangat wajar untuk dicapai. And ini bukan kita berarti pelin-pelan ya, tapi memang ini kita react the market guys. Kita lihat apa yang market kasih lihat ke kita, ya itu yang kita juga react dari marketnya, which is berarti in the short term probably ya, short term mungkin kita bisa lihat market masih terus koreksi ya, testing $60.000 atau mungkin ya konsolidasi gitu. Nungguin apa ya? Nungguin PCE ya teman-teman sekalian by hari Jumat nanti gitu loh. Ini saya terus terang sangat excited ya, pengen lihat angkanya. Kalau benar-benar dari 2,8% turun ke 2,6%, saya cukup yakin dan cukup confident this is gonna be the bottom of this drop down ya teman-teman sekalian. Ya mungkin walaupun nanti dia naik, tapi kemudian ya selling pressure dari German government masih akan berlanjut. Kemudian ETF kemungkinan stop. Kenapa? Ya kenapa stop teman-teman? Inflation. Wah, dia lihat PCE-nya udah sesuai harapan nih. Masa Jerome Powell masih nggak mau pangkas suku bunga? Bego aja dia ibaratnya. Nah, itu mungkin dari ETF akan stop. Nah, ini jadi imbang nih nanti nih. Bayangin teman-teman, kalau ETF balik lagi, ya, dimana ada satu kondisi loh, kita satu hari itu daya serapnya bisa $800 juta. Itu semua yang dijual dari pihak Jerman, ya, Germany government, itu nggak peduli teman-teman ya. They don't care. Dia serap semuanya. Ya kan? Kenapa? Karena sebelumnya memang ada problem dengan liquidity gitu loh. Ketika orang istilahnya mau beli tapi nggak ada yang jual, mereka juga pusing, mereka nggak bisa transaksi. Ya in the end sekarang liquidity-nya ada. Nah, tinggal sedikit tarik ulur teman-teman, bikin market galau, dilihat oke, minus, wah gawat nih, mereka tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Berarti ini bakalan ada bantingan keras nih. Ya terlepas dari kondisi itu semua teman-teman, apapun ya kondisi perubahan dinamika market, terutama dari sisi ekonominya, ini akan sangat cepat merubah ya pergerakan, dan sangat bisa dibilang sangat mungkin untuk terjadi gitu loh. Karena kalau kalian nggak percaya, ini saya breakdown satu persatu dari belakang ini ya, dari GBTC outflow, dan kemudian dia start rebound lagi ini setelah masuknya inflow ya kan. Kemudian tweet Gary Gensler soal kripto ya, risk in crypto, dibanting naik, ETF spot sell the news, terus baru kemudian dia turun ya. Di sini Jerome Powell dovish dari konsolidasi tiba-tiba pump hard. Ini cepet loh kejadiannya, cuman butuh waktu 3 hari guys untuk dia naik $6.200. Nah sekarang nih posisinya Bitcoin saat ini ya, katakanlah dapat data bagus ya dari PCE, dia naik ke sini pun cuma $5.000 ya kan, 67.000, dan katakanlah hanya terjadi dalam waktu 2 hari 3 hari, wajar teman-teman, sangat possible. That's why kita nggak boleh terlalu kalau saya bilang ya, berpegang teguh lah dengan satu pendirian bahwa kalau gue bilang ini bearish gitu ya. Enggak teman-teman, kita harus bisa adaptasi juga terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Dan walaupun previously
Well, I'm pretty much bullish teman-teman sekalian, but ya once price actionnya Bitcoin nggak mampu bertahan dari area yang saya katakanlah sebagai area pentingnya, ya saya juga mengerti. That's why ya some of my analysis juga bisa dibilang flip back ya, balik ke bearish lagi teman-teman ya. Kalau memang ada opportunity buat ditradingkan secara jangka pendek, katakanlah kayak gini ya kan. Kemudian what else teman-teman sekalian ya, katakanlah seperti ini, ya saya sampaikan apa adanya gitu loh. Kita lihat sebagai opportunity, whether teman-teman memanfaatkan atau enggak itu kembali lagi tergantung dari masing-masing punya kalau kita bilang karakteristik ya di dalam investing atau di dalam trading gitu. Ada yang mereka yang lebih tipikalnya konservatif, ada yang mereka tipikalnya lebih agresif, jadi kayak I don't care with the market naik turun pokoknya gue hajar terus gitu. Ada yang tipikalnya konservatif, oke, gue cuma ikut tren besar, kalau tren besarnya bullish gue bakal cari long bias ya. Jadi kalau misalkan ada sell short opportunity, gue lihatnya ini sebagai part of correction gitu loh. Nanti at some point ketika ada reversal, gue masuk longnya, gue start beli spotnya. Waktu lagi turun gimana? Wait and see. BlackRock misalnya, ada yang kayak gini teman-teman ya. Ini Fidelity jualan. BlackRock nggak jualan. Kalau mah jadi ya nggak bikin orang panik. Mungkin dia punya semacam artikel yang dikirimkan ke klien-kliennya dia, memberikan pandangan bahwa sebenarnya ini adalah koreksi yang normal, wajar, bla 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 bla, sehingga kliennya nggak panik teman-teman. Nah itu ada yang gayanya konservatif, ada yang agresif. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau di market I think there's no right or wrong ya, lebih kepada kalau kalian sudah mengenali diri kalian sendiri, Indian kalian akan menyadari bahwa pengambilan keputusan gue ternyata semuanya bergantung dari diri gue juga ya. Gue punya karakteristik, gue punya pengetahuan, gue punya money management, itu semua akan sangat berpengaruh dan itu penting buat teman-teman pahami. Oke? So for update dari saya seputar Bitcoin ya, sorry kalau melanglang buana teman-teman ya, in the end kita ngelihat ya for Bitcoin tadi banget saya inform ya. Ini kemarin kita ada sempat entered ya long position. Saya pikir long ya cukup menarik karena kita ngelihat jangka pendek saya expecting dia bisa testing balik ke sini. Karena kalau kita ngelihat dari perspektif time frame 4 jamnya, di situ memang terdapat imbalance teman-teman sekalian. Nah, cuman hari ini kita update perspektif kita karena setelah lebih kurangnya 1, 2, 3, 4 ya. Ini kalau kita lihat total udah 16 jam, 12 jam lah teman-teman sekalian. Bitcoin nggak mampu breakout dari mana? Ini loh, exponential moving average 21. Jadi saya nggak expect dia bisa naik lagi kalau misalkan di situ aja dia udah ketahan. Kenapa gitu, Vin? Coba lihat S&P 500 guys. Kemarin dia closingnya positif. Ya, dalam 4 candle time frame 4 jam dia naik sangat baik sekali. Dari bawah ke atas itu total kenaikan 0,6% teman-teman. Ya, buat S&P 500 naik 0,6%, buat Bitcoin mungkin 2-3%. Tapi faktanya Bitcoin itu tidak naik sejauh itu. Kita cuma ngelihat dia ketahan teman-teman sekalian di bawah exponential moving average 21. And kalau saya tambahkan satu pertimbangan lagi, confluence, yaitu Fibonacci retracement 0,62%, golden ratio pas banget di situ. Nah, saya adjusting sama teman-teman, saya bilang guys, kalau ada long position boleh consider take profit dulu, close dulu ya, kita minimize resiko karena kita ngelihat ada resiko nih untuk Bitcoin bisa kena reject lagi dan possibly meneruskan penurunannya atau mungkin testing terhadap level 60.000 deh sebelum dia nanjak lagi. Nanti kita review lagi saat itu sudah terjadi atau seandainya analisa yang ini salah. Ya ternyata dia naik nih. Nah, kalau dia naik gimana? Ya itu ntar kita jadi review lagi. Kita cek lagi nanti daily perspektifnya kayak gimana, kita cek lagi lower time frame-nya kayak gimana. Nanti saat deket dengan area yang saya maksudkan, yaitu di sini terdapat imbalance teman-teman. Nah, timbul pertanyaan, apakah nanti akan timbul rejection? If there is a rejection, then we can sell short here. Ya, kita cari opportunity untuk nge-hedge ya sebagian aset kita. Jadi anggaplah kayak institusi jadinya tradingnya teman-teman ya gitu sih. Itu sedikit pandangan saya seputar Bitcoin untuk saat ini. Yang ngelihat sekilas ya, good newsnya adalah kita bisa manage bertahan di atas 60.000. Bad newsnya on the lower time frame kita ngelihat ada potensi untuk dia reject lagi ya. Ini mungkin nanti tergantung dari pergerakan New York session juga ya, karena ini udah flat selama dari kemarin lah jam 7 kita bilang ini udah flat terlalu parah teman-teman, sehingga kalaupun ada long bias ya saya pikir harus direview kembali dan harus diantisipasi terhadap kemungkinan rejectionnya. Itu ya sedikit update dari saya. If you guys watch it till the end, don't forget to hit the likes button, type finish juga di kolom komen, dan kasih tahu saya kira-kira kalian interested untuk kita live streaming before PCE atau after PCE. Kalau after PCE berarti in the weekend, kalau before PCE berarti ya
before hari Jumat teman-teman ya, which is besok mungkin ya. Menarik sekali. Oke. And help me with the likes button. Don't forget ya, help me to reach 1,000 likes button. See you guys again soon. God bless. Cheers and bye bye guys.